Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau pergi liburan sama teman-teman aku ke Banyuwangi. Ini kita udah sampai di bandara dan karena tempat check-innya itu ramai banget, makanya kita self check-in di mesin kayak gini. Mau check-in aja susah banget ya, banyak dramanya, nggak bisa dipencet lah, inilah, itulah. Yes dong. Udah batal dulu deh, emosi. Ini kita udah di ruang tunggu, bentar lagi mau boarding. Kali ini aku pergi bertiga sama teman aku yang namanya Tasya dan satu lagi namanya Kenny. Jadi ceritanya Tasya itu robek. Terus mau diapain Tas? Coba dibuang. Oh lama ya. Daripada kebuang yang lain. Tapi sayang nggak sih? Sedih. Karena ini tasnya harga 20.000 jadi dibuang aja nggak apa-apa lah ya. Gue buang itu malu. Ada isinya nggak? Coba cek dulu. Talinya nggak mau diambil talinya. Buat tas lu yang lain kalau ada yang warna biru. Terus buangnya di mana? Mana orangnya? Goblok. Bandara Internasional Banyuwangi. Kami mohon Anda untuk tetap duduk sampai tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan dan pesawat berhenti dengan sempurna pada tempatnya. Kami ingatkan agar berhati-hati pada saat membuka bagasi di atas. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan tidak ada barang-barang yang tertinggal. Akhirnya sampai juga guys di Banyuwangi setelah penerbangan 1 jam 50 menit. Ini pesawat yang dari Jakarta benar-benar isinya full. Baru turun dari pesawat aja view-nya bagus banget, gunung-gunung gini bener-bener beda vibes-nya dari Jakarta. Jadi sebelum kesini kita itu udah booking tour 3 hari berturut-turut dengan destinasi yang berbeda-beda. Dan ini hari pertama kita lagi nunggu drivernya jemput kita untuk langsung ikut tour. Ini lagi nunggu dijemput sama drivernya, katanya macet. Nah ini kita udah dijemput sama supirnya, dan ternyata supirnya ini adalah ownernya yang punya tour, katanya sih gitu. Kita ikut paket tour ini itu open trip, yang dimana harusnya itu digabung sama peserta lain. Cuma kita lagi hoki, di hari ini itu nggak ada peserta lain, jadi kesana kayak private trip aja kita bertiga. Ini udah nyampe di destinasi pertama, yaitu di Dejawatan. Dejawatan itu tuh kayak semacam hutan rem besi. Ini salah satu destinasi wajib yang harus dikunjungin sih kalau pergi ke Banyuwangi. Soalnya di sini tuh bener-bener PW banget, adem karena banyak pohon. Terus instagramable banget, foto-foto di sini juga estetik. Ini kita lagi jalan masuk ke dalam. Tapi untuk tiket masuknya aku nggak tahu ya guys, soalnya itu udah include di dalam paket tour. Jadi intinya kita itu bayar tour 3 hari itu sekitar 1,3 juta per orang. Itu udah harga diskon sih karena kita ambil paketnya 3 hari sama vendor yang sama. Dua lagi. Satu. Enggak lah. 1 2 3. Lagi kan? 1. Mama rempong lagi foto. 1 2 3.
Di sini sepi banget, nggak terlalu rame, tapi bisa jadi mungkin karena ini hari biasa kali ya, dan karena aku perginya hari Senin juga. Gak ada yang motoin, pakai tongsis, ribet. Ini kalau masih mau jalan masuk ke dalam lagi masih bisa, kayaknya masih jauh deh ke dalam. Cuma kita udah males karena kita udah lapar juga, belum makan dari pagi, cuma makan roti. Akhirnya kita memutuskan buat balik keluar daripada jalan semakin jauh. Semua foto di sini bagus. Gue nggak bohong. Salah mundur. Nih ya gue foto ya. Gue nggak tahu, gue nggak tahu kan. Bagusnya di sini gak sih? Ayo guys, kita mulai coba. Udah lu nyai. Udah dong. Kita lagi di hutan. Ini drivernya sekaligus guide-nya sepanjang jalan selalu ceritain kita berbagai macam hal yang ada di Banyuwangi. Di sini itu di sepanjang jalan di rumah-rumah warga itu di sampingnya banyak ada kebun. Nah itu kebun itu isinya tanaman buah naga. Di sini terkenal banget sama buah naganya. Tanaman buah naga di sini itu semuanya dipasangin lampu. Jadi katanya fungsi lampu itu supaya tanaman buah naganya itu nggak kenal musim. Jadi dia selalu berasa siang, terus jadi dia akan merangsang untuk berbuah. Ini kita pergi untuk makan siang dulu. Di sini aku pesen ayam goreng. Sebelum makan konten dulu. Nah, habis makan siang kita mau nyebrang ke Teluk Ijo. Nah, itu ada dua opsi. Yang pertama itu bisa naik perahu kalau cuacanya bagus, dan yang satu lagi itu bisa trekking. Kita udah berharap banget bisa naik perahu karena kita udah capek dan males trekking. Pemandangan sepanjang jalannya bagus banget. Kesini ya Pak? Oh kita kesini. Oh. Nanti dari sini kita naik kapal ke Teluk Ijo. Ah iya. Tadi saya pakai sandal ya? Harus pakai sandal. Ini kita udah sampai di pantai dimana kita bakalan nyebrang ke Teluk Ijo. Untung aja cuacanya bagus, jadinya kita bisa naik perahu. Di sini kita nunggu dulu sekitar 15 menit. Perahunya lagi mau disiapin. Di sini Kenny lagi ngoceh-ngoceh soalnya dibilang dia kalau ngevideoin orang goyang-goyang. Kan dia buka foto ya?
Jadi kayaknya kita mau naik kapal ini. Tapi nggak tahu juga sih kapal ini atau enggak. Tiduran. Iya, bibir gue merah banget ya. Hai guys, welcome back to my channel. Gila banget karena Jangan lupa like, comment, ini video. Ternyata benar kita akan naik kapal ini buat nyebrang ke Teluk Ijo. Di sini naik kapal harus cepet-cepet soalnya tunggu airnya surut dan pas airnya lagi naik kita bakal didorong ke laut. Terus masuk ke dalam situ. Ngadep ke depan. Ini seru banget sih, aku super excited. Ini pengalaman pertama aku juga ke Banyuwangi, terus naik perahu-perahu beginian. Depan situ. Nanti Pak, nanti masuk tengah. Ini saya nggak baca duluan kan? Waduh. Untuk kita nggak jadi trekking anjir. Gue tau banget, tapi gue harus jeda rambut gue. Nyampe. Ya. Pegangan kata masnya. Ini udah pegangan. Jadi pegangan tadi kata masnya. Nggak apa-apa. Gak tahu disuruh pegangan. Iya ada monyet ya? Itu monyet kan kenapa kucing? Iya monyet-monyet. Pegangan. Iya udah pegangan. Lu harus dapet ya kan? Anjir ini kayaknya serem deh. Oh, sumpah. Bagus banget. Akhirnya kita sampai juga di Teluk Ijo. Mungkin ini namanya Teluk Ijo karena dia lautnya benar-benar warna hijau banget di sini. Oke. Ini si Tasya cari gara-gara ya demi foto bagus. Dia udah tahu pakai celana putih, malah duduk di batu yang berlumut. Alhasil celana putihnya berubah menjadi kayak kena tai. basah. Lihat deh, ini pantatnya. Pantatnya kayak orang mensel. Gara-gara demi konten duduk di batu. Pas kita nyampe ke sini, di sini tuh sepi banget, udah kayak private beach punya sendiri. Tapi abis itu beberapa saat kemudian ada rame sih, ada beberapa orang datang. Ini kita lagi mau bikin video sama foto ala-ala bertiga karena nggak ada yang motoin. Jadinya kita pakai tripod, kita pendem di pasir.
keren ya. Ini udah dingin apa enggak? Masih ya? Masih panas. Masih panas. Di sini banyak monyet berkeliaran juga loh, jadi kayak di Bali gitu. Ini nggak ngerti sih si Kenny lagi ngapain. Oke, akhirnya kita nyebrang lagi ke pantai di mana tempat kita nyebrang tadi. Ini kita baliknya rame-rame soalnya tiba-tiba banyak orang mau balik. Tadinya mau diajak trekking ke dalam hutan ke atas lagi sama guide-nya, cuma kita yang nggak mau karena capek. Oke, ini kita lagi mau ke destinasi ketiga, yaitu Pantai Pulau Merah. Bener-bener semuanya ngerekam. Kurang lebih sekitar 1 jam sih dari pantai yang tempat nyebrang ke Teluk Ijo itu sampai ke Pantai Pulau Merah ini. Kita nyampe di sini buat lihat sunset, tapi sekarang itu masih jam 4 sore. Sunset di sini tuh jam 5-an, jam setengah 6 gitu. Dan di sini tuh pantainya masih panas banget karena masih jam 4. Jadi kita mau duduk dulu. Ada orang jualan di sini. Kita mau minum kelapa dulu. Ini harga satu batok kelapanya 12.000. Ini tergolong murah sih buat ukuran yang jualan di pinggir pantai di mana ada tempat wisata. Udah sunset, tapi sunsetnya kurang. Lagi bikin time lapse.